Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD 6, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, dalam video kali ini Pak Priza akan membagikan kepada kalian materi matematika tentang diagram yang terakhir ya. Insya Allah setelah materi ini teman-teman akan berlanjut ke materi matematika yang berikutnya, yang lain ya. Oke, di sini Bapak sudah memberikan contoh ilustrasi contoh soal ya. Seorang ilmuwan tumbuhan sedang mengamati pertumbuhan tinggi kecambah kacang kedelai. Ia melakukan pengamatan selama 14 hari lalu mengukur tinggi kecambahnya. Berikut adalah data yang ia peroleh. Nah, ini si ilmuwannya sudah punya data ya. Datanya ini sudah ditampilkan dalam bentuk tabel. Ini sudah sangat enak ya kalau begini, jadi teman-teman mudah sekali bacanya. Ini ada kolom hari ke dan juga ada baris tinggi tanaman ya. Jadi hari ke-0 tinggi tanamannya 0 cm, hari kedua 4,7 cm, hari keempat 10,1 cm, dan seterusnya ya. Kemudian permasalahannya adalah data yang ia peroleh tersebut ingin ia tampilkan dalam bentuk diagram. Diagram apakah yang cocok untuk ia gunakan? Nah, teman-teman tentu sudah mempelajari banyak macam diagram ya. Ada diagram batang, lingkaran, dan garis ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa langsung ngeh ya. Kalau ada bentuk serial data nih yang sifatnya continue atau berlanjut terus-menerus ya. Ini kan ada hari ke dimulai dari 0, 2, 4, 6 sampai hari ke-14. Ini ya, kalau yang datanya ada berlanjut hari seperti ini terus-menerus atau continue, ini biasanya ciri khas yang bisa kita tampilkan untuk diagram garis ya. Jadi paling enak biasanya jenis tampilan kita punya data mentah nih. Kemudian data mentahnya ada hari ke 0, 2, 4 seterusnya gitu ya. Kemudian ada data di hari ke-0 itu ada data tinggi tanaman misalkan. Nah, yang seperti ini biasanya enaknya pakai diagram garis ya. Diagram garis. Jadi ini kita tulis dulu, ini pakainya diagram garis ya. Nah, tampilannya seperti apa? Nah, itu yang nanti akan Bapak bagikan cara membuatnya ya. Oke, ini sebenarnya datanya ini ya, angkanya tidak bulat, jadi desimal ya, koma. 4,7, 10,1, 12,8, ini juga koma, kecuali ini ya bilangan bulat, dan ada 22,5. Sebenarnya kalau untuk level SD ya, kalian cukup belajar bilangan bulatnya ya. Jadi kalau misalkan ketemu yang kayak gini, ini contoh kasus untuk saat ini ya. Biar kalian mudah, nggak pusing nanti bikin grafiknya. Pertama kali kalian bisa lakukan pembulatan ya. Lakukan pembulatan. Lakukan pembulatan ya. Pembulatan itu maksudnya gimana? Jadi misalkan kalau ada angka gini ya, yang koma, ada angka misalkan kurang dari 0,5 gitu ya. Kurang dari 0,5. Ini kita bulatkan, dibulatkan ke bawah. Bulatkan ke bawah. Jadi maksudnya, misalnya contohnya ada angka 4,2 ya. 4,2 ini angka desimal di belakang komanya kan ini kurang dari 0,5 ya. Jadi ini kita dibulatkan menjadi 4 aja ya. Jadi dibulatkan jadi 4 sehingga teman-teman nanti bikin grafiknya lebih mudah. Terus misalkan kalau ada angkanya lebih dari 0,5. Misalnya contohnya 4,5
Sorry, ini salah ya. Biar teman-teman gak bingung. Oke, balik lagi. Kalau ada angka yang lebih dari 0,5, misalkan 4,7 ya. 4,7 ini kan 0,7-nya lebih besar ya daripada 0,5. Nah, ini dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas. Misalnya ini 4,7, maka dibulatkannya menjadi 5 ya. Jadi dibulatkan ke angka bulatnya jadi 5 ya. Kalau misalkan pas 0,5, kalau misalkan pas 0,5 ya sudah, tetap saja dijadikan 0,5 ya, tetap. Karena kalau 0,5 itu cukup mudah ya buat nanti bikin di grafiknya. Oke, jadi dilakukan pembulatan. Kalau yang misalkan angkanya kurang dari 0,5, misalkan 4,2 dibulatkan ke bawah, jadinya 4. Kalau 4,7 dibulatkannya ke atas, karena ini lebih besar dari 0,5, jadinya 5. Sekarang kita lihat, di sini kita bulatkannya, ini 0,7 ya, ini kan di atas 0,5, berarti kita bulatkan ke atas ya, jadinya ini 5. Kemudian yang ini 10,1 kurang dari 0,5 ya, jadi ini bulatkannya ke bawah 10. Ini sama ya, lebih dari 0,5, bulatkan ke atas. Ini bulatkan ke atas juga ya. Ini bulatkan ke bawah ya. 18 jadinya ya. Hati-hati ya. Ini tetap 20. Nah, yang ini tetap ya 22,5. Oke, angkanya sudah enak, sudah hampir bulat, sudah bulat semualah hitungannya ini ya, kecuali yang 0,5. Sekarang untuk bikin diagram garis, seperti yang teman-teman tahu, diagram garis itu kan seperti halnya pada diagram-diagram lainnya, itu pasti ada sumbu ya, ada sumbu yang mendatar atau sumbu X, dan juga ada sumbu yang tegak atau sumbu Y. Nah, dalam diagram garis, ini ada dua jenis data ya, ada hari ke dan juga tinggi tanaman. Nah, yang untuk diagram garis biasanya yang sumbu mendatarnya, sumbu yang tidurnya itu adalah serial waktu ya, serial waktu. Jadi misalkan hari ke atau waktu ke atau tahun ke gitu ya. Jadi ini biasanya waktu ya, ini waktu ya. Jadi yang ini hari ke ini akan jadi sumbu X-nya ya. Ini menjadi sumbu X. Kemudian tinggi tanaman ini tentunya jadi sumbu Y-nya ya. Ini jadi sumbu Y. Ya. Oke. Setelah sudah ditentukan mana sumbu X, mana sumbu Y dari data mentah ini, yuk sekarang kita langsung bikin diagramnya ya. Oke, kita langsung bikin sumbu X-nya aja dulu. Kalian pakai penggaris ya, kayak biasa, penggaris pensil di atas kertas atau di atas kertas kotak-kotak juga boleh ya. Oke, ini sudah ada sumbu X, sumbu Y. Kemudian kalian nanti kasih jarak yang sama ya. Bentar, Bapak kasih ini dulu. Kasih judul dulu ya. Di sini hari ke ya. Hari ke kemudian yang ini tinggi tanaman dalam sentimeter ya. Tinggi tanaman dalam sentimeter ya. Sudah ketemu, sudah jelas sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Kita sekarang langsung bikin penanda ya di sumbu X-nya. Sumbu X-nya adalah hari ke ya. Jadi teman-teman ingat pertemuan garis yang tidur, yang mendatar dengan garis yang tegak di titik sini itu adalah titik 0 ya.
Ini pasti 0 biasanya ya. Ini 0. Kemudian kasih jarak yang sama ya, nanti teman-teman ukur pakai penggaris. Misalkan tiap dua angka 1 cm atau 2 cm, mangga gitu ya. Yang penting jaraknya itu semua sama ya. Ini Bapak bikin 4. Kalian ukur. Pakai pensil ya mengerjakannya biar enak kalau bisa mengoreksi. 4. Ini Bapak bikin di komputer biar enak ininya ya, kalian melihat prosesnya gitu. 8, 10, terakhir ada 12 dan 14 ya. Ada 12 dan 14. Oke, ini sudah enak. Sumbu X-nya sudah kita jelas ya, ininya titik-titiknya. Kemudian untuk yang sumbu Y, ada dari angka paling kecilnya 5 ya, terus sampai angka 22,5. Mungkin Bapak bisa tiap 5 lah ya, misalkan tiap kalian nanti bikin tiap 2 cm-nya itu misalkan 5 gitu ya. Jadi sini 5 Bapak kasih sini. Nanti kalian ukur pakai penggaris ya. Jarak antar angkanya itu harus sama. Di sini 10. Sini 15. Sini 20. Oke, ini Bapak geser dulu. Nah, 20. Kasih sini 25 ya. Nah, ini Bapak agak sedikit kira-kira ya bikinnya, tapi nanti saat mengerjakan di kertas itu mesti diukur ya. Jadi biar nanti hasil tampilan grafiknya itu tepat gitu ya, betul. Oke, sekarang langsung kita masukin datanya ya. Langsung kita masukkan. Hari ke-0 itu tingginya 0 cm ya, berarti kita bikinnya titik dulu ya. Titiknya Bapak kasih warna kuning deh. Kuning di sini. Sorry. Ya. Ini titik pertamanya hari ke-0 0 cm ya. Kemudian hari kedua ada kita bulatkan ya asal 4,7 jadi 5. Kita tarik garis 2 ke 5 ya. 2 ke 5. Tarik garis dulu. Nah, kalian ini nanti pakai pensil ya. Pakai pensil, pakai penggaris. Sorry. Nah, kalian ketemu deh titiknya di sini ya. Ya, 2 ke 5. Kemudian ini sebenarnya putus-putus ya. Nanti kalian bikin kalau di kertas pakai garis yang buat menghubungkan antara dari angka di sumbu mendatar nih 2 nih. Jadi titik temu garis untuk bisa bikin titik ketemu gitu ya, pakainya garis putus-putus ya. Kan 2 tarik ke atas ini putus-putus, 5 tarik ke samping ini putus-putus ya. Ini Bapak bikin putus-putus juga deh, biar
sesuai dengan yang nanti kalian bikin di kertas. Ya, ini udah putus-putus ya. Kemudian lanjut yuk hari keempat. Hari keempat berapa datanya? 10. Nah, kita bikin lagi garis putus-putus ya. Ini tarik lagi garis dari 10 ke sini. Ya. Oke, ketemu lagi. Kita sekarang bikin lagi titiknya ya. Yes. Oke, lanjut hari ke-6 angka 13 ya. 13 itu kan berarti antara 10 dan 15 ya. Kita ambil tengah-tengahnya ya. Ambil tengah-tengahnya. Kurang lebih di tengah-tengahnya 13 itu kasih sini. Kemudian dari sini tarik ke atas. Ya. Oke, sudah ketemu. Kita kasih titik temunya lagi ya. Titik ini. Kemudian hari ke-8 16 ya. 16 itu berarti antara 15 dan 20, tapi agak sedikit dekat ke 15. Sini. Oke. Ke-8. Oke, kita kasih lagi titik temunya ya. Ups. Ya. Kalian terus ikuti, lakukan sampai data ini habis ya. 10, 18. 18 diantara 15 dan 20, tapi agak dekat ke 20 di sini kurang lebih. Oke, 12, 14. Hari ke-12 itu 20 ya tingginya. Nanti di sini. Oke. Ya, hari terakhir 14, tingginya 22,5. 22,5 berarti benar-benar tepat di antara 20 dan 25, pas di tengah-tengahnya ya. Coba tarik dari sini ya, kurang lebih sini tengah-tengahnya. Nanti kalian bikinnya pakai penggaris ya, biar rapih ya. Oke, hari ke-14 nih yang terakhir. Ya, ini hari terakhir ya. Salah. Oke, ini sudah terhubung semua dari sumbu X sama sumbu Y. Sekarang kita tinggal tarik garis ya. Garis yang menghubungkan antar titik-titik yang sudah kita buat tadi ya.
garisnya kita bikin lebih tebal. Bapak kasih warna merah deh. Atau warna... kalian punya saran warna apa? Warna biru lah ya. Biar kelihatan tebal. Bisa nggak? Salah, kebalik. Oke. Dari sini 0, Bapak... Maaf. Dari titik 0 sambungkan ke titik yang hari kedua. Kemudian dari hari kedua lanjut ke hari keempat. Ya. Sebentar. Dari hari keempat ke 6 sambungkan lagi. Begini ya. Bentar. Sebentar ya. Intinya tinggal kalian sambungkan saja titik-titiknya ya. Sini, sini, sini. Ya, sudah selesai. Jadi begini tampilan grafiknya ya, atau tampilan diagramnya. Jangan lupa diberi judul diagramnya ya. Diagram garis pertumbuhan tinggi kecambah kacang kedelai. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini ya tampilan grafiknya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini paham. Jika ada yang kurang jelas, silakan bisa lihat lagi videonya, diputar dari awal atau lihat modul atau tanyakan juga ke guru ya. Baik, demikian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.